TV. Nusantara kita negeri yang kaya akan kebudayaan. Salah satu warisan Nusantara berupa senjata yang sudah ada pada zaman dahulu hingga sekarang adalah keris. Keris dapat kita temui hampir di wilayah Nusantara, walaupun corak dan bentuknya berbeda-beda. Keris pada masyarakat bukan hanya digunakan sebagai senjata bela diri, tetapi banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam sebilah keris, baik unsur fisik maupun unsur non-fisik. Pemirsa, saat ini tim Jejak Sejarah dan Budaya akan mengupas tentang keris. Keris sebagai salah satu warisan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang merupakan bukti bahwa keris menjadi suatu hal yang penting dalam peradaban. Kami tertarik membahas tentang keris dan langsung ingat sebuah nama, Pak Darno. Karena seperti yang kami ketahui, Pak Darno ini merupakan salah satu pelestari tosan aji yang memang sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat Kota Wisata Batu khususnya dan Malang Raya pada umumnya. Mungkin Pak Darno bisa memberikan sedikit penjelasan tentang asal usul keris itu sendiri yang Bapak ketahui. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman tim Batu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Rahayu, salam budaya. Keris itu kalau berdasarkan prasasti, keris sudah ada sejak abad ke-8. Hal ini bisa kita lihat pada prasasti Rukam, prasasti Karangtengah, prasasti Po, di mana prasasti itu menunjukkan wesi-wesi prakara atau dalam arti kita menyebutnya tosan aji tadi. Keris sendiri diduga telah berkembang di Nusantara sejak abad ke-5 sampai dengan abad ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mencapai puncak kejayaannya dan menyebar ke seluruh Nusantara. Keris banyak menyimpan kisah-kisah mistis yang tersebar di seluruh dunia. Walaupun banyak perdebatan di antaranya, tetapi masih banyak masyarakat yang meyakininya. Bangsa kita sendiri itu mengenal tosan aji itu ada migrasi budaya. Jadi kurang lebih tahun 1000 hingga 500 sebelum Masehi itu budaya logam, khususnya tembaga, perunggu dan besi itu mulai masuk ke Asia Tenggara. Dan kurang lebih di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, itu bersama dengan migrasi suku bangsa Yunan, Indo-Cina masuk ke Nusantara, itu kita mulai mengenal budaya Dongson atau budaya pertukangan. Budaya pertukangan. Nah, pada saat itu mulai ada klasifikasi, ada pandai besi untuk peralatan peribadatan,
ada pandai besi untuk peralatan senjata. Ya. Pada saat itulah kita mulai mengenal teknik pembuatan logam untuk tosan aji, keris, tombak dan sebagainya. Di candi-candi pun demikian, kita temukan candi-candi di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, abad ke-9, Candi Prambanan, kemudian Candi Suku di kaki Gunung Lawu. Ya, itu juga kita temukan sejarah-sejarah tentang keberadaan keris. Tuh. Di Jawa Timur juga demikian, di abad ke-13 itu kita bisa lihat Candi Singosari, ada relief Bhairawa yang memegang sebilah keris. Candi Penataran juga itu kita bisa lihat ada relief yang menunjukkan tentang keberadaan keris. Jadi secara historis itu sudah bisa kita lihat pada prasasti maupun di candi-candi. Kalau dari literatur yang kita lihat, kita akui bahwa keris itu asli warisan bangsa Indonesia. Bahkan sejak tanggal 25 November 2005, keris Indonesia telah diakui oleh UNESCO PBB sebagai karya agung warisan kemanusiaan bangsa Indonesia. Jadi dunia internasional sudah mengakui itu. Penyebaran keris itu hampir merata di seluruh Nusantara. Sedangkan ke negeri-negeri tetangga itu keris itu kita temukan di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan Thailand bagian selatan dan juga Filipina bagian selatan. Jadi penyebarannya itu udah luar biasa. Jadi sebenarnya asal muasalnya ini asli asli bangsa Indonesia. Milik Nusantara kita. Iya. Itu. Dan kita patut berbangga. Betul. Itu. Mungkin awalnya diciptakan sebagai senjata tikam, dalam perkembangannya keris itu mengalami banyak fase. Itu jadi dari senjata menjadi pengejauhan tahan simbol-simbol dan harapan. Kita bisa lihat banyak lambang pemerintahan kota kabupaten yang menggunakan keris, menggunakan pusaka sebagai lambang dari pemerintahan kota atau kabupaten tersebut. Lalu dari kemiliteran di Diponegoro, Kodam Diponegoro juga menggunakan simbol-simbol seperti itu. Korps Marinir juga menggunakan simbol-simbol seperti itu. Lalu pengejauhan tahan filosofi hidup, cita-cita, harapan itu juga tercermin di dalam keris itu. Hingga keris itu masuk ke sisi atau aspek pusaka. Jadi keris itu menjadi piandel, menjadi ageman, menjadi pegangan hidup. Di mana dulu mungkin para sesepuh, para leluhur kita, kalau anak ini sudah mulai beranjak dewasa, itu orang tua itu memberikan pusaka mungkin contoh di awal memberikan pusaka brojol. Brojol itu harapannya agar cita-cita anak ini segera terwujud. Impian anak ini di dalam masyarakat segera terwujud. Gitu. Mungkin anaknya yang berada di pemerintahan itu disangoni keris yang pamor junjung derajat. Ya, nah itu dia. Itu. Nggak bisa kita pungkiri juga nih Pak Darno, ya banyak sekali juga para pejabat-pejabat kita yang memiliki pusaka keris ini sebagai salah satu pendukung kelancaran karir. Ada seperti itu. Ya. Jadi bagaimana menurut Pak Darno? Ya itu sebuah harapan, sebuah pusaka yang dijadikan sebagai piandel atau sebagai ageman untuk bersama-sama beliau-beliau ini untuk berjuang dalam hidup ini. Pengertiannya seperti itu. Di mana sebenarnya dalam aspek pusaka keris sebagai pusaka ini ada nilai-nilai, mungkin diawali oleh nilai-nilai
animisme, dinamisme, ada religi-religi di situ, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam yang mempengaruhi keris sebagai pusaka atau ageman ini. Keris bukan senjata biasa. Untuk membuat keris dibutuhkan keahlian khusus dan dengan cara-cara yang luar biasa. Seperti ditempa ribuan kali, pemilihan bahan terbaik, dan membutuhkan ketelitian sekaligus kesabaran agar mendapatkan kualitas yang baik, sehingga cipta rasa para leluhur kita bisa merasuk ke dalam sebuah pusaka ini. Kenapa Bapak beranggapan bahwa keris ini merupakan suatu teknologi, padahal keris ini sudah ada loh sejak zaman dahulu, sejak zaman peradaban kita masih peradaban para leluhur, ini sudah ada, dan kita ketahui pada masa itu yang namanya teknologi tidak ada sama sekali. Kenapa Bapak beranggapan bahwa keris ini merupakan sebuah teknologi? Saya menyebutnya ini teknologi tradisional. Jadi sebenarnya teknologi itu mulai zaman dahulu kala sudah dikenal oleh masyarakat kita, oleh leluhur kita. Cuman mungkin beliau-beliau itu belum sempat menyampaikan teknologi itu dalam bentuk tulisan. Dan lebih banyak bangsa kita itu awal-awal itu dikenalkan dengan budaya tutur. Ya, sehingga ada semacam masa yang tidak bisa kita baca atau kita pelajari karena keterbatasan tulisan yang bisa kita temukan karena budaya tutur tadi. Saya melihat itu keris itu dibuat dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana keris itu dipanaskan hingga 1400 derajat. Bagaimana sebilah pusaka, sebilah keris itu ditempa hingga 4000 kali, 5000 kali tempaan untuk menghasilkan sebuah keris yang punya kualitas yang bagus, yang bermutu. Itu menurut saya luar biasa. Cipta rasa karsa leluhur kita itu benar-benar merasuk di dalam pusaka ini. Hampir sebagian masyarakat kita beranggapan bahwa yang namanya keris ini lebih berkualitas jika keris itu merupakan barang lama, kemudian ada uangnya. Kalau menurut saya setiap zaman itu selalu ada keris yang biasa, ada keris yang ya menengah, ada juga keris yang istimewa. Jadi setiap zaman itu ada seperti itu. Tidak ada yang salah dengan keris yang baru maupun yang keris lama. Karena keris yang hari ini baru, kelak juga akan menjadi keris lama. Betul. Nah, yang hari ini menjadi keris lama, dulunya juga pernah baru. Betul. Ya. Bahkan sampai hari ini, Raja-Raja Mataram itu ketika naik tata, beliau-beliau itu masih memesan keris-keris baru kepada Empu Kraton. Sekalipun beliau itu masih mewarisi keris peninggalan ayahnya, peninggalan orang tuanya itu masih diwarisi, tapi ketika naik tata itu tetap memesan keris baru. Jadi saya pikir setiap zaman itu tidak ada yang salah dengan keris baru. Masing-masing zaman itu punya keris-keris yang bagus. Betul. Demikian. Tuh. Kadang ada juga pendapat dari seseorang, dari
beberapa orang juga nih Pak Dano, katanya keris ini saya berdasarkan apa yang saya ketahui, Ya. karena saya dengar juga keris ini kadang ada yang berhawa panas, ada yang berhawa dingin, dan Ya. kadang pada saat seseorang memiliki atau mengkoleksi keris yang panas itu bisa mengganggu ketentraman rumah tangga. Rumah Itu tangga. saya pernah dengar. Iya, Ini iya. menurut Pak Darna seperti apa? Apakah ini Ya. ada kaitannya dengan keris sebagai benda bertuah atau benda mistis atau benda klinik? Ya, jadi rata-rata keris sepuh itu memang bertuah. Nah, keris itu punya energi panas maupun dingin. Itu sebenarnya tergantung pada proses awal. Iya. Jadi leluhur kita itu membuat keris itu, untuk memilih keris itu bahannya itu dia sudah tirakat. Mencari hari yang baik dengan mengumpulkan bahan-bahan tadi. Lalu ketika pertama kali menempa pusaka ini juga mencari hari baik. Berdoa, melantunkan puja-puji, melantunkan puja mantra agar pusaka ini menjadi seperti yang diharapkan. Jadi keris atau pusaka yang dipesan ini nanti menyesuaikan dengan yang mesan, gitu. Itu pada masa dahulu ya, Ya. zaman dulu ya, Ya. Pak ya. Kalau yang pesan ini seorang adipati, tentu keris ini dibuat untuk tujuan-tujuan kepemimpinan, itu. Jadi keris ini umumnya punya energi yang lebih panas. Berbeda dengan keris yang dipesan oleh para brahmana, oleh para resi, itu kerisnya cenderung lebih adem. Lebih adem karena menyangkut tentang ketentraman, ya spiritual, ketenangan batin. Artinya keris yang punya energi panas bukan berarti buruk. Demikian pula keris yang punya energi dingin bukan berarti baik. Bukan seperti itu. Peruntukannya kan berbeda. Oke. Gitu. Kalau misalnya para resi, para brahmana itu diberi keris yang panas, ya dia tidak akan menemukan ketentraman, ketenangan yang diharapkan. Demikian juga misalnya keris yang sifatnya dingin diberikan kepada para saudagar, bisa jadi saudagarnya malas bekerja karena ayem aja gitu. Iya. Jadi masing-masing itu punya fungsinya, punya kedudukan yang berbeda, peruntukannya berbeda gitu loh. Baik dingin maupun panas itu sama-sama punya kebaikannya tuh. Wujud keris merupakan perpaduan hasil karya seni, sekaligus mengandung falsafah hidup yang mendalam. Tradisi keris adalah tradisi turun-temurun yang awalnya merupakan senjata tajam untuk membela diri. Tetapi kini, keris lebih berfungsi sebagai senjata simbolis, simbol tradisi masyarakat Nusantara yang mengandung nilai-nilai falsafah, pedoman hidup, dan budidaya bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak memiliki keinginan kuat untuk melestarikan sebuah keris? Bapak melihat keris ini seperti apa? Mulai tahun 98 itu saya berkenalan dengan seorang empu, pembuat keris. Nah, dari beliaulah saya mempelajari banyak tentang filosofi, tentang keluhuran budaya Jawa. Nah, dari beliau juga lah saya mulai mengenal tosan aji atau keris ini. Ternyata di dalam keris atau tosan aji itu terkandung nilai-nilai falsafah, pedoman hidup, terus
budidaya, bagaimana kita itu menjalani kehidupan ini, dan nilai-nilai yang mulia, yang luar biasa menurut saya untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Jadi tahun 98 itu ketika saya pertama kali ingin mempelajari keris, oleh ayah angkat saya, KRHT Sukoyo Hadinegoro, itu istilahnya ditahan dulu. Awakmu belajar filosofi dulu, belajar spiritual dulu. Nanti kalau sudah menikah, baru mulai boleh mengkoleksi keris, mengkoleksi tosan aji. Jadi mulai 2006 tepatnya, itu saya mulai mengkoleksi tosan aji. Setelah beliau memberikan sebilah pusaka berupa keris betok, namanya keris betok suro pada saat itu. Setiap keris itu punya nama, dapur. Dapur itu bentuk bilah. Betok itu adalah keris generasi awal, keris generasi pertama. Termasuk keris tua berarti ya? Keris tua. Jadi bentuknya lurus, bentuknya sederhana, keris-keris betok itu. Betok sendiri berasal dari kata bedomo, yang artinya senjata atau pusaka para dewa. Betok itu. Nah, umumnya keris betok itu dijadikan sebagai pusaka tindih. Jadi kalau yang punya koleksi pusaka banyak, umumnya mereka juga punya keris betok sebagai pusaka tindihnya. Kemudian kita lihat juga Ya. ukiran ya Pak ya? Ya, Atau pamor. apa namanya ini? Namanya pamor. Pamor ya. Pamor. Nah, pamor yang ada di setiap keris pun juga berbeda. Apakah Berbeda. masing-masing pamor itu memiliki arti sendiri-sendiri Ya. Pak Darno? Jadi pusaka itu bentuk atau dapur itu ada lebih dari 150 bentuk dapur. Bahkan ada beberapa dapur yang oleh teman-teman kami di dunia berkerisan juga tidak terbaca karena literatur yang belum memuat tentang dapur tersebut. Demikian juga pamor atau pola yang terbentuk di dalam setiap pusaka. Pamor itu lebih dari 200-an pamor yang ada di dalam bilah keris. Ada beras uta, ada junjung derajat, ada pedaringan kebak. Jadi baik dapur ataupun pamor itu banyak yang mengambil dari nama-nama itu diambil dari budaya agraris, budaya pertanian yang ada di negeri kita. Nah, tujuannya itu atau filosofinya itu ya ada tentang kemakmuran, tentang kesejahteraan, tentang ketentraman hidup, tentang perjuangan, tentang kedudukan, macam-macam. Nah, ini pamornya seperti apa ini? Ini pamor kulit semangka. Pamor kulit semangka. Ya. Artinya apa ini Pak? Filosofinya apa? Mungkin ya lebih pada kita menyiapkan. Jadi menyiapkan di dalam kehidupan itu menyiapkan atau menguliti semangka itu untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Kira-kira begitu. Jadi ada perjuangan di situ untuk memperoleh sesuatu itu ya harus melalui proses-proses tertentu. Bagi kita masyarakat Jawa itu bulan Suro itu bulan yang diberi lebih. Nah,
Untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan tadi, kita masyarakat Jawa itu menyiapkan diri dengan puasa, dengan tirakat, dengan mensucikan atau menjamas pusaka-pusakanya. Ya harapannya untuk tahun-tahun berikutnya itu dapat kelebihan tadi. Kelebihan dalam sisi kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan, seperti itu. Dan itu memang sudah terjadi, Pak? Ya. Sudah Pak Darno alami sendiri? Iya. Ya. Jadi setiap tahun ini kami ada prosesi seperti itu untuk menyiapkan diri mendapatkan keberkahan tadi. Itu. Ya dengan menjamas pusaka, dengan tirakat. Menjadi satu keharusan dan kewajiban, Pak, selama setiap bulan Suro. Kalau misalkan kita lakukan di bulan-bulan lainnya itu bagaimana? Saya pikir itu persepsi juga ya oleh masyarakat kita. Cuman kalau kita sendiri meyakini itu bahwa di bulan Suro itu kita menyiapkan diri untuk kebahagiaan tahun yang akan datang ini, ya insya Allah itu akan tercapai. Tuh. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada beliau karena saya yakin ini sebagai seorang kolektor keris pasti banyak juga literatur yang beliau miliki untuk lebih mendalami dan memahami arti dari koleksi keris yang beliau miliki. Nah, mungkin ini juga sebagai informasi juga kepada pemirsa kita ini, kepada terutama kalangan generasi muda. Apa Pak istimewanya keris yang Bapak pegang ini? Ini keris jalak dari masa Mojopahit. Dari masa Mojopahit ya. Sepintas saya melihat ini hanyalah sebuah keris polos. Tanpa ada ukiran-ukiran ya. Ya, pamor ini namanya pamor keleng. Pamor? Pamor keleng. Apa Pak arti dari pamor keleng ini? Jadi kalau orang awam yang menilai keris itu kan umumnya dari keindahan pamornya ya, motifnya. Nah, kalau kita yang sudah terbiasa mengkoleksi pusaka, keleng itu kita lihat dari bentuk bila yang sempurna. Tuh. Jadi sudah tidak lagi harus tergantung pamor. Gitu. Dan kalau sudah terbiasa dengan ya kalau belum terbiasa kan kita hanya menyimak pamornya udan mas, pamornya ini. Kalau sudah terbiasa melihat pamor itu, kita baru mulai belajar untuk mengenal keris, walaupun keleng gini tetap terlihat keindahannya sebagai keris pusaka. Beberapa keris juga ada keris sengkelat, ada keris brojol, ada keris kebulajer. Jadi keris sengkelat ini keris dengan look 13, diperkirakan ini Tangguh Mataram Sultan Agung. Keris sengkelat itu termasuk keris yang dibangga-banggakan oleh masyarakat kita karena punya sejarah menyelamatkan Majapahit itu. Nah, sesudah era keris sengkelat itu barulah kita mengenal keris Nogososro. Tapi sebelumnya keris yang juga sangat diagung-agungkan ya keris sengkelat itu. Keris sengkelat. Look 13 ya, Look Pak ya? 13. Ini namanya ricikan. Ini ada kembang kacang gitu. Jadi keris Mataram itu ada beberapa masa. Ada masa Sultan Agung, ada masa Amangkurat, lalu ada masa Senopaten, baru kemudian diteruskan keris-keris masa PB, Pakubuwono dan HB, Hamengkubuwono, hingga keris Kamardikan atau keris era baru.
Saya kalau di luar Pak pernah melihat secara langsung, Ya. itu keris ada yang bisa berdiri sendiri. Ya, Yang ada di persepsi saya ini Pak Darno, Ya. pada saat sebuah pusaka keris ini yang bisa berdiri sendiri, ini pasti hal-hal yang berbau mistis. Jadi sebilah keris itu bisa berdiri itu karena istilahnya keseimbangan gaya berat atau keseimbangan labil. Jadi umumnya kalau keris itu dibuat dengan sempurna, itu rata-rata bisa berdiri. Keris yang Pak Darno pegang ini juga apakah bisa berdiri? Ini keris apa dulu namanya Pak? Keris Pandawalari. Pandawalari. Dengan pamor? Ini pamornya kulit semangka. Kulit semangka. Ini proses sebuah keris bisa berdiri sendiri ya. Ini saya melihat secara langsung saat ini. Ternyata bisa. Dan di bawahnya kosong ya. Jadi ini bukan sulap. Bukan karena keris ini juga sebuah benda mistis, bukan, tapi karena keseimbangannya masih terjaga ya Pak Darno ya. Karena masih cukup sempurna. Luar biasa sekali Pak Darno perbincangan kita pada hari ini. Banyak sekali tambahan pengetahuan, ilmu yang saya dapatkan terkait dengan keris. Selama ini saya melihat keris sebagai benda bertuah. Itu sebenarnya dari sudut pandang bagaimana seseorang menilai ya Pak. Ya. Nah mungkin ini Pak Darno bisa memberikan sedikit harapan atau pesan-pesan kepada pemirsa kita yang saat ini sedang menyaksikan acara Jejak Sejarah dan Budaya pada episode keris ini. Ya. Bagi pemirsa Batu TV di Malang Raya, kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur, patut berbangga atas keberagaman, atas kekayaan budaya yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti keris juga, keris yang kita agung-agungkan, telah diakui oleh UNESCO PBB sebagai karya agung warisan kemanusiaan. Banyak bangsa-bangsa asing yang kagum akan pembuatan, akan proses, akan kekayaan budaya kita, terutama keris ini. Semoga masyarakat kita punya kesadaran yang semakin baik untuk melestarikan budaya-budaya yang ada, terutama juga keris atau tosan aji ini. Juga harapan saya supaya kaum milenial, generasi muda tergugah untuk mempelajari, tergugah untuk turut melestarikan budaya tosan aji, budaya berkerisan yang ada di bangsa kita. Terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah penjelasan dari Pak Darno, seorang budayawan dan juga pelestari tosan aji yang ada di Kota Wisata Batu tentang keris dan keragamannya. Tetap ikuti perjalanan tim Jejak Budaya dan Sejarah Batu TV. Sebagai generasi muda, mari kita melestarikan dan menjaga warisan budaya ini. Selain mengandung banyak nilai-nilai falsafah, sebuah keris dapat menjadi pedoman hidup dan juga mengingatkan kita agar tidak lupa pada sejarah nenek moyang, sekaligus menghormati para leluhur.